adik-adik, selamat bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Puji Tuhan, kalau kita pada saat ini dengan tubuh yang sehat, Tuhan beri kesempatan untuk beribadah. Selamat pagi juga buat papa mama yang mendampingi adik-adik beribadah. Mari sebelum kita mulai ujian kita akan satu di dalam doa. Semua lipat tangan, siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan hingga saat ini. Hari ini kami ada dalam keadaan baik tanpa kurang satu pun juga menikmati kemurahan Tuhan satu kali lagi. Bapa yang baik, kami akan beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan hadir di tengah kami, beracara di tengah kami. Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau ajak teman-teman kita, walaupun kita tidak bertemu langsung, yang di rumah, yang di mana saja berada, kita mau ajak, mari kita bersukaria, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Gimana adik-adik? Semua sudah bersuka cita kan? Puji Tuhan, kita harus selalu dekat sama Tuhan Yesus ya, karena Dia selalu pelihara kita dengan kasih setianya yang tidak pernah habis. Karena itu, jadikan Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Ya adik-adik ya, jangan kita yang jadi nomor satu, itu nggak baik. Oke, kakak ajak kita naikkan satu pujian, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
selesai memuji Engkau, sekarang saatnya kami akan duduk tenang menerima firman-Mu. Tuhan, beracara lebih lanjut dalam ibadah kami sampai akhirnya. Tuhan, pakai kakak-kakak yang melayani pagi ini agar boleh melayani Engkau dengan baik. Dan juga benih firman yang ditaburkan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman. Selamat pagi semua, apa kabar? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita mau duduk manis ya, kita mau duduk dengan diam, duduk dengan sopan. Meskipun kita ibadah online di rumah, kita tetap mau menghormati hadirat Tuhan lewat firman Tuhan yang diberitakan ya. Hari ini temanya adalah jangan mencari nama besar. Oh, aneh Kak judulnya. Apa itu nama besar? Nah, bacaan kita hari ini ada di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ceritanya ini adalah tentang Menara Babel. Pasti semua sudah pernah tahu ya, apalagi yang besar-besar pasti semua sudah pernah tahu ceritanya Menara Babel. Nah, lebih tepatnya, kenapa Kak Livia judulnya kali ini jangan mencari nama besar? Itu ada maksudnya. Itu ada di bacaan di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini, ya. Jadi dulu sekali pada zaman dahulu buminya itu hanya mempunyai satu bahasa dan satu logat. Jadi contoh dulu bahasanya ya mungkin bahasa satu logat satu bahasa satu logat ya, misal satu bahasa Indonesia, misal Kalivia nggak tahu ya dulu bahasanya apa. Akhirnya mereka pada saat itu sampailah mereka di tempat yang namanya Tanah Siniar. Nah, sampai di Tanah Siniar, mereka akhirnya berkata satu sama yang lain, yuk kita buat batu bata, terus kita bangun sebuah kota. Wah, di Siniar tuh mereka mau membangun kota. Akhirnya bangunlah mereka sebuah kota. Dan mereka juga mau membangun menara yang puncaknya itu sampai ke langit. Wah, bayangkan dong tingginya seberapa sampai langit. Kenapa mereka membangun itu? Karena mereka mau mencari sebuah nama. Mereka mau mencari sebuah, inilah kita. Satu bahasa, satu logat. Gitu ya. Supaya mereka tidak diserahkan ke bumi. Nggak diserahkan ke seluruh bumi. Jadi mereka nggak ditebarkan kemana-mana. Nah, akhirnya Tuhan lihat dari atas tuh, kemudian Tuhan turun melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia pada saat itu. Wah, kira-kira kalau mereka mencari nama besar, wah kira-kira mereka bisa pandang gini kali ya. Wah, menaranya itu tinggi sekali, mereka hebat. Dan akhirnya bisa juga membuat manusia pada saat itu sombong, tinggi hati, merasa mereka bisa, ya. Jangan seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka setelah mau berusaha mencari sebuah nama supaya mereka bisa membanggakan dirinya juga, bisa dibilang begitu. Jadi mencari nama ini bisa diartikan bersikap sombong ya. Dan kemudian Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan sama anak-anak manusia itu. Dan Tuhan berfirman, mereka ini memang satu bangsa dan satu bahasa semua. Ini baru permulaan dari usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan dapat terlaksana. Wah, sampai Tuhan berfirman demikian, berarti kan Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang punya nama. Jadi Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita manusia ini semua, ya. Nah, setelah itu Tuhan menyuruh semua malaikatnya untuk turun
dan mengacau balaukan di sana semua. Dan mereka Tuhan mengacau balaukan bahasa. Jadi mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan membuat bahasa di sebuah kota tersebut, di tanah Sinear itu menjadi berbeda-beda, banyak bahasa. Wih, ajaibnya Tuhan ya. Tuhan tuh ajaib ya adik-adik ya. Sampai Tuhan tuh bahasa yang ada yang dulunya cuma satu bisa menjadi banyak. Mungkin ada yang bahasa Cina, mungkin ada yang bahasa Inggris, mungkin ada yang bahasa Turki, bahasa apa lagi, banyak pokoknya, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Sampailah di sekarang ini kita pun juga banyak sekali bahasa ya. Nah, dan kemudian setelah Tuhan mengacaukan semua bahasanya sehingga tidak ada yang mengerti satu sama lain, akhirnya mereka diserahkan, mereka dilempar ke seluruh bumi. Jadi ya, dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti akhirnya mendirikan kota Sinear itu. Di tanah Sinear mereka berhenti mendirikan kota. Nah, itulah sebabnya di Kejadian 11 ayat 9 kita baca ya sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Wah, ajaib ya Tuhan Yesus kita itu ya. Tuhan memberikan kita semua banyak bahasa. Kita ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, karena kita manusia. Kita yang mempunyai kita adalah Tuhan. Jadi nama yang perlu kita cari itu sebenarnya adalah nama Tuhan. Ya, jangan mencari nama besar. Jadi misalkan nih, wah, saya pintar nih Kak, saya pintar nyanyi, saya pintar belajar, saya juara kelas. Wah, saya punya nama ini, saya hebat, saya keren. Akhirnya kita menjadi sombong. Ya, jangan seperti itu ya. Kita tidak mau kita menjadi anak sombong, karena hidup kita ini Tuhan yang memberikan kita hidup, Tuhan yang memberikan kita pintar kalau kita memang pintar. Ya, Tuhan yang memberikan kita pintar, Tuhan memberikan kita hikmat, supaya apa? Supaya kita juga mau senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke adik-adik, seru loh. Pada saat itu Tuhan loh yang memberikan, yang mengacau balaukan bahasa. Wah, Kak Livia membayangkan, wah hebat dong bisa banyak bahasa. Kita sekarang kalau Kak Livia cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina juga nggak bisa. Wah, kalau Tuhan yang bisa menciptakan segitu, wah hebat Tuhan kita ya. Yuk, kita disudahi firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan sungguh nama yang indah. Kita boleh berpegang terhadap nama Tuhan, di mana Tuhan adalah penolong hidup kita, pelindung hidup kita. Ya, yuk kita sama-sama mau berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan kepadamu bahwa Engkau senantiasa ada buat kami. Engkau senantiasa sungguh selalu menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Sepanjang minggu ini pun Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan cinta kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami hanya dapat memandang nama-Mu saja, karena Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati semua para pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tambahkan Tuhan berkat-Nya, sehingga kami semua boleh bersuka cita. Dan juga untuk pertemuan kami online yang minggu depan, kiranya Tuhan berikan kami kesehatan senantiasa, sehingga kami boleh bersama-sama memuji-puji secara online, dan kami boleh naikkan semua ucapan syukur kami hanya kepadamu.
Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang sudah setia menemani kami ibadah online ini. Kiranya jamahan Tuhan ada senantiasa dalam hidup mereka. Berikan berkat-Mu juga Tuhan dalam kehidupan masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Semua doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.